adalah perjalanan dari proses ke proses lainnya. Dan sebuah proses itu berasal dari tindakan dan bukan hanya pemikiran. Dan mari mengawali proses hidup kita hari ini dengan tindakan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, renungan harian HKBP Resort Sutoyo, Rabu 9 Maret 2022 tertulis di dalam bahasa Indonesianya Ulangan 5 ayat 21 dan dalam bahasa Batak 5 Musa 5 ayat 18. Demikian dikatakan. Jangan mengingini istri sesamamu dan jangan menghasratkan rumahnya atau ladangnya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Dalam bahasa Batak dikatakan, dang jadi haliangan ni roham jolma ni donganmu, jaladang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, manang hau mana, manang naposona bawa, manang naposona buru-buru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Demikian firman Tuhan. Saat saya sedang istirahat lari pagi di sebuah taman kota, saya mendengar seorang pemuda mengatakan kepada temannya, "Waduh, cantik ya, tapi sayang sudah ada yang punya, coba jadi pacarku." Dia mengatakan demikian ketika melihat ada pasangan kekasih yang sedang duduk tidak jauh dari mereka. Komentar seperti ini atau yang mirip-mirip mungkin bisa kita dengar dan biasa, atau mungkin kita ucapkan tanpa sadar. Bisa jadi kita melihat mobil mewah, rumah yang indah, baju, sepatu, atau yang lainnya. Sebuah keinginan tidak harus selalu salah. Karena keinginan bisa memotivasi kita untuk berusaha lebih giat. Namun pada titik tertentu, mengingini milik orang lain bisa menjadi sebuah awal yang mengarahkan kita untuk terjerumus jatuh ke dalam berbagai dosa, terlebih dosa yang tersembunyi. Nats renungan hari ini adalah perintah ke-10 dalam Taurat Tuhan yang berkaitan dengan dosa yang tersembunyi di dalam hati. Berbeda dengan ke-9 Taurat yang lainnya yang berkaitan dengan tindakan luar yang dapat terlihat. Itu sebabnya seringkali dosa ini sulit terdeteksi. Seringkali orang yang melakukannya tidak menyadari bahwa ia telah berbuat dosa. Perintah jangan mengingini milik sesamamu bukan berarti kita tidak boleh mempunyai keinginan sama sekali. Kita boleh menginginkan kekayaan, keberhasilan, kebahagiaan, kepandaian dan sebagainya. Yang dimaksud dengan perintah ini adalah kita tidak boleh menginginkan dengan sikap hati serakah dan iri hati terhadap sesuatu atau milik orang lain seperti rumahnya, istrinya, hambanya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki orang lain. Ketika kita mulai menginginkan milik orang lain, rasa iri hati mudah timbul dalam diri kita. Ketika iri hati timbul, cercaan atau hujatan, bahkan kutukan bisa keluar dari kita. Ada banyak orang yang kemudian tergiur untuk korupsi, mencuri, bahkan membunuh ketika mereka tidak lagi bisa mengendalikan dirinya dari mengingini milik orang lain. Menginginkan milik orang lain tidak berbeda jauh dengan serakah. Serakah adalah sebuah rasa tidak puas yang muncul atas apa yang sudah diperoleh dan selalu ingin memperoleh lebih dari sesuatu yang bukan milik kita. Bentuk mengingini milik orang lain yang mengarah pada keserakahan atau ketamakan dan rasa tidak pernah puas ini bisa membuat kita ke dalam banyak bentuk dosa. Oleh karena itu kita harus waspada dan hati-hati dalam menyikapi sebuah keinginan. Sebuah keinginan berlebihan untuk memiliki milik orang lain menunjukkan bahwa kita belumlah bisa mensyukuri segala yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Untuk mengendalikan keinginan seperti ini, kita harus bisa belajar untuk bersyukur. Ingatlah
bahwa Tuhan telah begitu banyak memberkati dan melengkapi segalanya bagi kita. Dan di dalam kehidupan kita ini semua, Dia melengkapi segala sesuatunya. Untuk itu, kita haruslah berterima kasih dan memenuhi mulut kita dengan ucapan syukur. Kita harus mampu mengolah segala talenta yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Dan yang paling penting lagi, teruslah mencari kerajaan Allah beserta kebenarannya. Maka semua akan ditambahkan Tuhan pada kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ajarlah kami untuk bersyukur dan memanfaatkan apa yang telah Engkau beri dalam hidup kami masing-masing. Jauhkan dari hati kami sikap iri dan serakah untuk mengingini milik orang lain, melainkan bukakan bagi kami jalan untuk memperoleh berkat-berkat yang daripadamu yang layak bagi kami. Dan ajarlah kami untuk setia melakukan hukum-Mu, agar kelak kami lepas daripada hukum-Mu yang kekal. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, selamat menjalani hari-hari Anda hari ini. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.